PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Ya, pemirsa, perusahaan menaruh harapan besar dari penguatan pasar domestik maupun ekspor. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Manajemen MYOR menjelaskan perusahaan akan mengoptimalkan kampanye pemasaran, menjaga efisiensi produksi, serta memperluas jaringan distribusi di dalam dan luar negeri. Segmentasi makanan dan minuman olahan masih menjadi andalan di kuartal 4 2025. MYOR membidik pertumbuhan penjualan 10% menjadi 39,7 triliun rupiah dan laba 3,1 triliun rupiah pada tahun ini. Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia menilai ada beberapa faktor pendorong kinerja, antara lain penurunan harga bahan baku kakao, kinerja ekspor yang sulit, penyesuaian harga jual produk, serta stimulus pemerintah di kuartal 4 2025. Permintaan produk untuk Lebaran 2026 yang diperkirakan lebih awal juga menjadi katalis tambahan. Namun kinerja MYOR masih dibayangi beberapa risiko. Margin laba kotor turun menjadi 21,2% akibat lonjakan biaya bahan baku. Sementara fluktuasi rupiah dan persaingan ketat di industri FMCG juga menjadi tekanan. Meski begitu, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi buy terhadap target harga Rp2.500 per saham. Berbagai sumber, IDX Channel. PT United Tractors Tbk atau UNTR mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh UNTR tercatat sebesar Rp2,06 triliun. PT United Tractors Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh United Tractors tercatat sebesar Rp2,06 triliun. Nilai dividen tersebut berasal dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada semester 1 tahun 2025, yakni sebesar Rp8,13 triliun. Dividen per saham jika sudah ada kepastian jumlah saham yang akan dibagi adalah sebesar Rp567 per saham. Jadwal pembagian dividen diantaranya adalah kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 7 Oktober 2025, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 8 Oktober 2025, kum dividen di pasar tunai 9 Oktober 2025, ex dividen di pasar tunai 10 Oktober 2025, recording date 9 Oktober 2025, dan pembayaran dividen pada tanggal 24 Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah meyakini potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI akan sangat menguntungkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya, di mana pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI untuk perluasan pemasaran UMKM. Ya, pemirsa, melalui Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau SME Co. Indonesia bersama Media Wave sepakat menjalin penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, di mana hal ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh fenomena UMKM yang masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar. Di antaranya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi modern, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai keterampilan digital, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Direktur Utama SME Co Indonesia Dodi Ahmad Syah ini menegaskan, dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Kolaborasikan atau menjalin lah ya, kira-kira itu bekerja bersama untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi dan informasi serta sistem. Nah, seperti yang kita tahu kan, hari ini semuanya eranya itu era-era teknologi, AI dan lain-lain ya. Makanya dengan kapabilitas, kompetensi Pak IOC beserta jajaran yang ada di MWX maupun di Media Wave, kami dengan Pak Menteri gitu ya,
kita juga tahu jumlahnya UMKM ini. Tapi kan sebetulnya kementerian ini, khususnya Pak Menteri kan juga pengen tahu kondisi bisnisnya seperti apa, mereka lagi trennya seperti apa, mungkin kalau ada problem seperti apa. Nah, jadi kami akan dengan Smesco ini bikin dashboard khusus supaya Smesco juga sebagai kepanjangan tangan dari kementerian bisa memonitor juga. Aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut. Biro Statistik Nasional China melaporkan Purchasing Managers Index manufaktur naik tipis ke level 49,8 di bulan September dibandingkan 49,4 di bulan sebelumnya. Aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut di tengah resiko perlambatan ekonomi setelah lonjakan pertumbuhan pada awal tahun. Biro Statistik Nasional China melaporkan Purchasing Manager Index Manufaktur resmi naik tipis ke level 49,8 dari 49,4 pada Agustus. Catatan itu lebih tinggi dari perkiraan ekonom Bloomberg di 49,6. Tren kontraksi ini merupakan periode terpanjang sejak 2019. Sementara itu indeks aktivitas non-manufaktur yang mencakup konstruksi dan jasa turun lebih besar dari ekspektasi menjadi 50 dari 50,3 pada bulan sebelumnya. Data tersebut menjadi bukti pertama pelemahan ekonomi masih berlanjut hingga akhir kuartal 3 2025 setelah mengalami periode terburuk pada Juli hingga Agustus. Permintaan domestik yang lesu serta ketidakpastian tarif Amerika Serikat menjadi tekanan tambahan bagi prospek ekspor China. Jumlah analis pun memperkirakan ekonomi China akan melambat pada kuartal 4 2025 setelah mencatat pertumbuhan 5,3% pada paruh pertama tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas kembali menguat pada Selasa mendekati rekor tertinggi seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi penutupan pemerintahan Amerika dan melemahnya data tenaga kerja yang memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga bulan depan. Emas spot naik 0,3% menjadi $3.843 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor 3.871. Potensi shutdown parsial pemerintah Amerika Serikat semakin menambah alasan bagi investor untuk membeli logam kuning. Sepanjang September harga emas melambung 11,5%, kenaikan bulanan terbesar sejak Agustus 2011 dan melejit 16,4% sepanjang kuartal ketiga. Sementara itu data terbaru menunjukkan jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat naik tipis pada Agustus sementara perekrutan menurun, mengindikasikan pelemahan pasar tenaga kerja. Kondisi ini dipandang membuka ruang bagi The Fed untuk kembali memangkas suku bunga pada Oktober.